Selanjutnya yaitu materi yang kedua mengenai reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Reformasi hukum Islam itu sendiri terjadi pada era reformasi yang ditandai dengan berakhirnya era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Turunnya Presiden Soeharto dari tampuk pemerintahan terjadi pada tanggal 21 Mei 1998, sekaligus membuka era baru bagi Indonesia. Selanjutnya, hukum Islam yang telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang pada masa reformasi, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dan masih banyak lagi undang-undang yang menganut hukum Islam pada masa reformasi. Di samping berbagai undang-undang yang telah disebutkan tadi, pada masa reformasi juga muncul berbagai peraturan daerah yang memuat nilai-nilai hukum Islam di daerah-daerah. Fenomena peraturan daerah bernuansa syariat merupakan dampak dari perubahan sistem politik kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya, konsep reformasi dalam hukum Islam identik dengan islah, yakni memperbaiki dan menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna, termasuk mengganti yang usang dan rusak. Kata islah itu sendiri berasal dari kata aslaha yaslihu islah, yang berarti lawan dari kata rusak atau fasad. Dalam Al-Quran, istilah ini sering dikaitkan dengan perbuatan yang merusak dan perbuatan yang buruk. Selanjutnya, reformasi hukum Islam di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Maksudnya adalah konteks Indonesia, munculnya pemikiran hukum Islam sepertinya lebih banyak didominasi oleh warna aliran yang anti perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan substansial yang meliputi esensi materi hukumnya, ketergantungan pada teks fikih klasik yang begitu kuat, dan sempitnya peluang untuk menciptakan syarah interpretatif ketimbang syarah normatif, serta minimnya socio-religious response terhadap kasus-kasus hukum yang banyak terjadi menjadi bukti ketidakberdayaan pemikiran hukum Islam. Yang terakhir mengenai positifikasi hukum Islam. Yang dimaksud dengan positifikasi adalah proses menjadikan sesuatu menjadi sumber hukum, atau dapat juga diartikan sebagai upaya memasukkan unsur-unsur hukum ke dalam undang-undang negara. Itu artinya bahwa positifikasi hukum Islam merupakan upaya pemberlakuan hukum Islam sebagai salah satu hukum positif atau hukum yang berlaku pada saat ini. Sekian materi yang kedua.